Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat chatbot pada Bittrex. Untuk sistem chatbot ini mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan klien, di mana layanan ini seperti customer service, namun sifatnya otomatis, memudahkan kita untuk meningkatkan pelayanan secara cepat, tanggap, dan juga informatif bagi pertanyaan yang sedang diajukan oleh customer kita. Selain itu, chatbot ini juga bisa digunakan di berbagai channel ya, mulai dari media sosial, website, ataupun media komunikasi yang Anda gunakan dalam menjawab pertanyaan bagi klien yang sedang ada kendala. Untuk membuat chatbot sendiri cukup mudah, kita bisa pilih menu chatbot pada sebelah kiri, maka tampilannya akan seperti ini. Akan ada menu chatbot, ini adalah daftar dari chatbot yang sudah kita buat, dengan ada question learning, ini lebih seperti kumpulan chatbot yang mungkin akan kita simpan nantinya sebagai datasheet, dan ini ada pengaturan lainnya. Lalu untuk membuatnya kita bisa klik menu add, dan kita bisa beri kode untuk pembuatannya. Mungkin yang pertama 01, dan saya akan coba untuk pelayanan pada channel live chat. Untuk tipenya sendiri kita ada dua, bisa dibuat dalam bentuk bot ataupun open line. Untuk bot sendiri, chatbot yang sifatnya hanya untuk internal company, dan untuk open line ini yang bisa diintegrasikan dengan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau media lainnya. Lalu kita bisa juga tambahkan avatar, ini adalah nantinya sebagai gambar yang ditampilkan di live chat yang mungkin Anda atur sebagai sistem chatbotnya. Lalu kita bisa klik save. Untuk selanjutnya, kita bisa buat skenario-nya atau flow-nya bagaimana ketika seseorang menghubungi kita melalui chatbot ini. Pertama, kita bisa manage dulu untuk flow-nya, kita buat skenario-nya. Sebelum itu, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk fitur-fiturnya. Yang pertama, ini adalah chat start. Ini adalah pemulaian dari percakapan, lalu ada juga NLP program. Ini lebih seperti kumpulan dari daftar pertanyaan yang sudah dibuat, yang nantinya bisa memudahkan kita untuk membuat percakapan chatbot lainnya. Lalu ada juga question option, ketika ada pertanyaan yang ada pilihannya, bisa dipilih ini. Answer option, ini jawaban dari pertanyaan option. Lalu ada question text, ini sifatnya hanya satu pertanyaan yang langsung bisa dijawab. Plain text adalah jawaban secara rinci atau secara gamblang atas pertanyaan yang sudah diajukan. Lalu kita juga bisa atur untuk kondisinya, kondisi saat mulai, dan juga pilihan kondisi lainnya ketika nanti memang akan ada cabang-cabang kondisi dari pertanyaan yang muncul dari customer. Mungkin untuk tahap advance atau pengembangan lainnya bagi tim teknis, kita bisa menggunakan fitur ini, set variable, PHP kode, dan juga HTTP untuk membuat flow yang lebih beragam dan variatif. Lalu untuk selanjutnya, kita bisa menggunakan back to previous ataupun back to first question jika mungkin nanti ada pertanyaan lain dari customer, entah ke pertanyaan sebelumnya ataupun kembali ke pertanyaan awal. Selain itu, kita juga bisa sambungkan kepada customer service kita apabila ada pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab oleh sistem chatbot, entah itu ditransfer ataupun langsung dikoneksikan dengan agen yang sudah terdaftar di CRM kita. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba untuk menyusun alur dari chatbot ini. Pertama, kita bisa pilih chat start dulu sebagai komunikasi di awal. Kita bisa ketik seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita bisa berikan question option di sini. Untuk menghubungkannya kita cukup drag di sini, lalu kita bisa klik di sini untuk pertanyaannya. Biasanya untuk question option akan ada beberapa pilihan. Kita akan pilih untuk answer option-nya menjadi 3 pilihan. Kita pilih di sini. Kita cukup drag juga. Untuk jawaban pertama, mungkin ini informasinya terkait informasi produk ya. Lalu untuk jawaban kedua terkait tentang perusahaan, mungkin yang ketiga adalah ke tim support.
Jadi bisa komunikasi langsung dengan tim CS. Untuk selanjutnya, ketika nanti memilih angka 1, maka kita bisa berikan question text terkait pertanyaannya. Question text-nya kita bisa pilih. Lalu untuk jawabannya kita bisa pilih plain text. Kita drag saja di sini. Jadi untuk pembuatannya cukup mudah karena hanya drag and drop saja. Untuk jawabannya kita bisa pilih di sini. Untuk jawabannya kita bisa pilih di sini terkait question text-nya. Bisa Anda tambahkan link terkait informasi produk ya. Lalu mungkin nanti di akhir kita bisa kembalikan lagi untuk ke pertanyaan pertama. Back to first question. Dan ini bisa diulang untuk answer-answer pilihan lainnya. Nah, lalu saya akan coba untuk opsi yang kedua, ini mengenai informasi tentang kami. Saya akan coba buat alur yang sama. Kita bisa linkkan saja di sini. Seperti ini. Ini tentang kami, questionnya. Variabelnya kita bisa tuliskan di sini, konteksnya. Bisa klik. Selanjutnya kita bisa klik back to first question. Lalu bagaimana cara untuk melinkkan dengan agen customer service? Kita buat juga untuk alur yang sama sampai akhirnya nanti ditransfer ke customer service. Kita bisa tambahkan question text kembali, bukan text juga. Dan yang terakhir chat with agent. Kita linkkan kembali di sini. Kita linkkan di sini. Untuk support, lalu question text-nya seperti ini. Lalu kita bisa berikan jawaban ketika dia sudah mengetik jawabannya. Selanjutnya nanti di akhir akan chat with agent. Nah, kalau seumpama ingin chat with transfer to agent, kita bisa delete saja. Untuk delete-nya bisa langsung klik delete. Nah, kalau untuk agent kita bisa langsung linkkan, lalu nanti bisa di
sambungkan dengan admin yang bersangkutan. Mungkin nanti jika ada hal teknis, maka akan diberikan ke admin teknis. Terkait finance, maka akan disambungkan dengan tim finance dan lain sebagainya. Jadi tergantung dengan channel yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi saya akan coba untuk langsung dengan customer service. Saya tambahkan di sini. Lalu setelah kita buat di sini, kita bisa save dulu untuk flow-nya. Oke. Lalu kita bisa kembali ke back to list. Untuk cara mengaktifkannya, saya akan coba untuk menampilkan di live chat ya. Saya akan coba kembali ke CRM. Kita bisa memilih ke menu kontak center dan kita bisa pilih untuk live chat ya. Live chatnya untuk bisa mengaktifkan chatbot yang sudah kita buat. Oke, configure. Lalu kita pilih menu chatbot. Lalu untuk pelayanannya kita pilih untuk nama chatbotnya pelayanan live chat. Kita klik save. Oke, ini bisa saya copy. Oke, ini pertama tampilannya. Saya sebagai customer ingin menghubungi melalui chatbot ini. Tampilannya akan seperti ini. Maka ini adalah pesan dari start chat. Lalu ini untuk teksnya, question teksnya. Saya coba pilih untuk nomor 1 terkait informasi produk. Maka akan ada pertanyaan seperti ini. Secara otomatis maka akan terjawab ya tadi. Jawaban Anda untuk produk apa masih ada. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi website kami. Lalu akan kembali ke pertanyaan berikutnya. Yaitu saya akan coba untuk tentang kami. Saya klik 2. Maka akan muncul respon seperti ini. Maka akan muncul respon juga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website kami di company.com. Dan situasi ini nanti bisa disesuaikan untuk flow-nya ya. Dan terakhir saya akan coba untuk support-nya. Saya klik 3. Di sini responnya berbeda karena tadi kita mengisinya berbeda. Oke. Di sini sudah ada responnya. Dan ini akan diambil oleh tim CS-nya. Saya akan coba tampilkan untuk CS-nya. Dia akan muncul notif di seperti ini untuk open channel-nya. Dan ini untuk lead yang tadi sudah menghubungi melalui live chat. Di sini kita bisa melihat history dari perjalanan dia untuk mencari informasi ya. Mulai dari di awal informasi apa yang dia dapatkan sampai akhirnya dia terhubung dengan customer service. Lalu kita bisa replay. Ini adalah tampilan untuk customer service-nya. Kita bisa langsung replay di sini. Nah, seperti ini, maka nanti juga akan ada respon seperti ini. Sudah bisa. Tadi terkendala internet. Dan tampilannya seperti ini. Dan ini akan berlanjut terus sampai akhirnya kita bisa end chat gitu. Lalu untuk bisa melihat aktivitas dari berbagai conversation ya yang sudah diterima, kita bisa lihat di sini. Kita bisa melihat history dari chat yang sudah masuk melalui live chat. Nah, ini adalah chat yang masuk dari live chat, kita bisa lihat historinya. Kita bisa tracking di sini bagaimana pelayanan customer service kita dalam merespon chat yang masuk dari chatbot. Akan ada detail channelnya yang akan dijelaskan di sini.
Lalu ada juga untuk penanggung jawabnya, dari jam reply-nya berapa lama, lalu juga waiting for response berapa lama telah direspon. Kurang lebih di sini sudah ada detail untuk pelaporannya. Demikian tutorial untuk membuat sistem chatbot, dan selamat mencoba.